Martial Peak 3175. Kau ingin pergi? Dari belakang, sebuah suara yang dipenuhi dengan rasa malu dan marah terdengar, dan ruang di sekitarnya tampak membeku pada saat itu juga. Sosok Yang Kai, yang melompat ke dalam kegelapan, tiba-tiba membeku di tempat, hanya beberapa meter dari kegelapan, tampaknya akan melarikan diri. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat pria parubaya yang telah dikirim terbang olehnya melintas ke arahnya. Dia selalu menggunakan kemampuan ilahi luar angkasa untuk membatasi orang lain, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan dipenjara oleh orang lain. Pria parubaya itu tidak memiliki kemampuan ilahi luar angkasa, tetapi sebagai penguasa wilayah bintang ini, ia secara alami mampu memobilisasi ribuan hukum dan berbagai kekuatan. Melawannya di Starfield ini memang merupakan kerugian besar. Setelah menderita kerugian seperti itu, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat jelek, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia ingin menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Meninggalkan Yang Kai di sini benar-benar kesempatan yang dikirim dari surga. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa menyerang wilayah bintang Hang Luo lagi. Pergi. Yang Kai melemparkan Li Jiao dan Lu Sanyang ke dalam kegelapan, mendorong kekuatan brutal dan hukum luar angkasa ke batas mereka. Retakan. Serangkaian retakan kecil muncul di ruang sekitarnya, seperti ikan yang berenang, memungkinkan tubuh yang terperangkap akhirnya mendapatkan kembali kebebasan. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Yang Kai diam-diam menggenggam sesuatu di telapak tangannya, berdoa agar tebakannya benar, atau kali ini, bencana besar akan menimpanya. Kebenaran yang mulia benar-benar tak tertandingi dan semangatmu membubung ke surga, tetapi metodemu terlalu bodoh. Pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat bergegas ke Yang Kai. Meskipun kekuatan pukulan Yang Kai barusan tidak kecil, itu tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Sebagai penguasa wilayah bintang ini, berdiri di wilayah bintang ini, dia memiliki banyak cara untuk menetralisir kekuatan pukulan itu, jadi yang harus dia tahan hanyalah sedikit gejolak dalam ki dan darahnya. Di sisi lain, lengan Yang Kai telah lumpuh dan dia telah mengirim yang lain. Dia mengangkat tangannya dan membentuk kepalan tangan, bersiap untuk melumpuhkan lengan ini. Saat kedua tinju bertabrakan lagi, senyum di wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi berubah menjadi bintang jatuh dan dikirim terbang. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan hanya satu pertanyaan yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia belum bisa menerima pukulan pertama sekarang, yang bisa dijelaskan karena dia ceroboh dan meremehkan lawannya. Selain itu, pihak lain baru saja datang dari wilayah bintangnya, jadi dia masih bisa menggunakan sedikit kekuatan wilayah bintang. Namun, pukulan kedua ini tidak dapat memberikan efek seperti itu. Dia sudah menyegel ruang tempat dia berada dan mengisolasinya dari Starfield itu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan Starfield lagi. Namun, dari tinjunya, pria parubaya itu bisa dengan jelas merasakan kekuatan seluruh dunia yang meledak ke arahnya. Itu berbeda dari pukulan pertama, tapi itu sangat mirip. Hahaha. Yang Kai tertawa liar, tawanya memenuhi telinga pria parubaya itu dan menyebabkan paru-parunya meledak. Perasaan ini mirip dengan orang dewasa yang berkelahi dengan seorang anak, dilempar lagi. Tentu saja, Yang Kai bukan anak kecil, tetapi di wilayah bintang ini, dia tidak berbeda dengan anak kecil. Suara yang lebih menyebalkan terdengar di kepalanya, tunggu saja, cepat atau lambat ibumu tidak akan mengenalimu. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Pada saat pria parubaya itu bergegas, Yang Kai tidak terlihat. Mengepalkan tinjunya, dia mengertakkan gigi dan berteriak, Yang Kai. Tidak ada permusuhan antara dia dan Yang Kai, hanya saja invasi Starfield telah menghasilkan semacam tindakan tercela, tetapi ketika pria parubaya itu datang dengan rencana untuk menelan Starfield, Hang Luo Star wilayah tidak memiliki master wilayah bintang. Apa yang ingin dia telan hanyalah Starfield yang tidak memiliki pemilik. Pada akhirnya, Yang Kai yang merusak rencananya. Pada saat ini, dia telah diejek 2 kali dan 3 kali, menyebabkan wajahnya tertutup tanah. Secara alami, kemarahannya melonjak saat dia menempatkan Yang Kai di posisi musuhnya. Jika ada kesempatan, dia akan bertarung sampai mati. Di wilayah bintang Hang Luo, Yang Kai muncul dan kembali ke bentuk manusianya. Li Jiao dan Lu Sanyang berdiri di udara, dengan cemas melihat ke arah kegelapan. Melihatnya berjalan keluar, semua orang sangat gembira dan memandang ke arahnya dengan prihatin. Melihat lengan Yang Kai jatuh seperti mie lembut, bagaimana mungkin mereka tidak tahu dia menderita kerugian besar. Saudara Yang, mata Li Jiao menjadi lembab. Setelah dia ditangkap oleh pria parubaya, dia tidak berharap Yang Kai menyelamatkannya karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menahan beban di hati Yang Kai, dia tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah bintang. Di wilayah bintang ini, ada teman, kerabat, dan sekte, jadi bagaimana dia bisa menyerahkan wilayah bintangnya untuknya? Li Jiao sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk,
Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan mengambil risiko besar dan bergegas ke wilayah bintang yang dikendalikan oleh pihak lain untuk menyelamatkannya, dan bahkan berhasil. Bantuan yang begitu besar tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah membayar kembali secara penuh. Yang Kai menatapnya dengan jijik dan berkata, tanganku sangat sakit sekarang, penampilanmu membuat kepalaku sakit. Li Jiao memerah. Yang Kai melanjutkan, saya hanya mencoba yang terbaik. Jika saya tidak dapat menyelamatkan kamu kali ini, itu akan mengorbankan hidup kamu. Tentu saja, saya akan membalas kamu. Petik 2. Li Jiao menjawab, Li ini mengerti. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih. Petik 2. Lu Sanyang ragu-ragu sejenak sebelum Yang Kai berkata, Yukin baik-baik saja, dia saat ini berada di Sekte Surga Tinggi. Kamu juga harus pergi. Bagaimana denganmu? Li Jiao bertanya dengan prihatin. Yang Kai berkata, saya akan tinggal di sini untuk melihat situasinya, dan saya masih perlu menyembuhkan luka saya. Berhenti sejenak, dia bertanya, benar, apakah kamu tahu identitas orang itu? Li Jiao menjawab, orang itu menyebut dirinya Wu Heng. Satu lagi dengan nama keluarga Wu. Yang Kai mengerutkan kening, ekspresinya menjadi aneh. Tak satu pun dari orang-orang dengan nama keluarga Wu yang baik, penjahat terbesar dalam sejarah batas bintang memiliki nama keluarga Wu. Li Jiao jelas tahu apa yang dia bicarakan dan menggelengkan kepalanya. Orang ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan orang itu, mereka hanya memiliki nama keluarga yang sama. Lebih baik jika mereka tidak memiliki hubungan apapun dengannya, Yang Kai mengangguk. Jika Wu Heng benar-benar terkait dengan Wu Kuang, itu akan merepotkan. Wilayah bintang tidak dapat memiliki kaisar besar pemakan surga lainnya, yang masih hidup. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Li Jiao tidak tahu dari mana Wu Heng berasal, jadi Yang Kai mengirim mereka kembali ke Shadowed Star. Duduk bersila di kehampaan, Yang Kai mendesak kekuatannya untuk memulihkan lengannya. Kedua lengannya telah hancur. Meskipun dia baru saja menyebabkan Wu Heng diselimuti debu, itu bukan seolah-olah dia tidak membayar harga. Berbagai hukum yang mengalir melalui lengannya dengan ceroboh menghancurkan daging, darah, dan meridiannya. Dengan cedera yang begitu mengerikan, jika itu adalah orang lain, mereka akan benar-benar lumpuh. Untungnya, fisik Yang Kai cukup bagus dan kemampuan regenerasinya sangat kuat. Sekarang dia telah kembali ke wilayahnya sendiri, dengan bantuan energi dunia ini, dia dapat dengan mudah mengeluarkan banyak hukum dari tubuhnya dan membubarkannya ke dalam kehampaan. Tidak hanya dia tidak menderita kerugian apapun, dia bahkan mengisi kembali wilayah bintangnya dengan energi, bahkan jika itu tidak signifikan. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat tangannya sedikit. Sekarang setelah bahaya yang tersembunyi telah dihilangkan, yang perlu dia lakukan hanyalah pulih secara perlahan, dan seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia juga mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan mengkonsumsinya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dia tidak melonggarkan cengkeramannya bahkan beberapa saat yang lalu, hanya sekarang membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan manik-manik seukuran mata naga yang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Manik batas misterius. Alasan dia bisa mengiring Wu Heng terbang dengan pukulan pertamanya adalah karena dia mengejutkan Wu Heng, juga karena dia baru saja melewati wilayahnya sendiri dan berdiri di perbatasan antara dua wilayah bintang, memungkinkan dia untuk sedikit memobilisasi kekuatan wilayah bintangnya. Pukulan kedua tidak bergantung pada kekuatan Starfield, melainkan manik batas misterius. Jika wilayah bintang adalah dunia, maka manik batas misterius juga merupakan dunia, tetapi ukurannya berbeda. Dibandingkan dengan seluruh wilayah bintang, manik batas misterius seperti perbedaan antara cucu dan kakek. Namun, ada satu hal yang sama. Mereka mendapat dukungan dari seluruh dunia. Sebagai penguasa manik batas misterius, Yang Kai secara alami mampu memobilisasi kekuatan dunia kecil ini. Di masa lalu, dia telah menggunakan energi dunia dari manik batas misterius untuk melawan musuh, menyebabkan batas kecil misterius dihancurkan dan hukumnya runtuh. Kemudian, dia harus pergi ke pagoda 5 warna dari Istana Jiwa Bintang dan menggunakan manik batas misterius untuk menelan banyak energi asal sebelum dia dapat memperbaiki manik batas misterius ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini, dia menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya, tetapi itu juga merupakan upaya terakhir. Untungnya, hasilnya tidak mengecewakannya. Tanpa manik batas misterius, bahkan jika pukulan keduanya dapat menghancurkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, tidak mungkin baginya untuk memaksa Wu Heng mundur bahkan setengah langkah. Surga memberkati saya, surga memberkati saya. Yang Kai memegang manik batas misterius di kedua tangan dan menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri sebelum ekspresinya menjadi tegas saat dia membenamkan kesadaran ilahi ke dalam manik batas misterius untuk diselidiki. Sudut matanya berkedut saat ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, lolongan menyedihkan bergema di seluruh langit berbintang. Seperti yang dia duga, batas kecil misterius sekali lagi dalam keadaan kacau. Dunia yang telah diperbaiki di pagoda 5 warna sekali lagi runtuh. Hukum dalam kekacauan, gunung dan sungai terbalik, dan sungai mengalir terbalik.
Retakan ruang menyebar di seluruh batas kecil misterius seperti bekas luka. Pada pandangan pertama, dunia ini hancur, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Hati Yang Kai meneteskan darah. Untuk menyelamatkan Li Jiao, dia telah menghabiskan banyak usaha. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan Li Jiao. Untungnya, area di sekitar kebun obat tidak rusak. Kebun obat adalah tempat terpenting di dunia kecil misterius. Di satu sisi, itu karena dia sengaja melindunginya, tetapi di sisi lain, itu juga karena pohon abadi dan pohon azure yang ditanam di kebun obat. Itu adalah pohon cangsu dari biji emas dan perak, berubah menjadi nama lain. Terlepas dari apakah itu pohon abadi atau pohon azure, mereka berdua adalah eksistensi unik di dunia ini, dan keberadaan mereka tidak untuk dihancurkan, jadi tempat mereka tinggal secara alami sangat kokoh. Sesaat kemudian, Yang Kai menarik kesadarannya dari dunia kecil misterius dan kembali normal. Meskipun dunia kecil misterius telah mengalami kerusakan serius, itu belum hancur, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memasuki pagoda 5 warna lagi di masa depan, tetapi ketika dia memikirkan adegan ketika dia meninggalkan Istana Jiwa Bintang, dia menolak ide ini. Terakhir kali dia memasuki pagoda 5 warna, dia telah membawa banyak masalah ke Istana Jiwa Bintang, jadi kemungkinan Kaisar Bulan Cerah tidak akan mengizinkannya masuk lagi. Menyingkirkan manik batas misterius, Yang Kai mengalihkan pandangannya ke arah kegelapan di depan. Saat ini, yang paling penting adalah menyelesaikan masalah ini.